Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pengemudi Indonesia? Eh, Tentunya ini bukan kondisi yang apa ya, yang cukup baik ya buat kita semua. Kondisi sedang prihatin, sedang ppkm, dan itu cukup menyulitkan bagi teman-teman pengemudi, baik yang masih mengaspal atau ngaspal gitu ya, atau yang dirumahkan. Eh, kita berdoa semoga kondisi ini segera berlalu dan teman-teman segera bisa beraktivitas kembali. Begitu juga dengan banyak sekali agenda tentunya yang belum terrealisasi. Video kali ini saya ingin sedikit berkenalan karena pasti ada banyak sekali pengemudi di luar sana yang belum kenal gitu ya. Jadi ada peribahasa kan, kalau tak kenal maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak sayang, kalau tak sayang mau dikata apa gitu. Jadi saya Ika Rostianti, saya ketua DBOKC. DBOKC itu adalah wadah yang isinya tuh komunitas paguyuban pengemudi Indonesia gitu. Nah, eh saya sendiri backgroundnya atau latar belakangnya bukan dari pengemudi. Saya sebetulnya hanya public speaker dan saya project creator sebelum ini. Dan saya sebetulnya lebih aktif di program-program desa gitu ya. Makanya saya suka datang ke desa-desa di Indonesia. Tetapi dalam 2 tahun ini saya juga berkecimpung di dunia pengemudi Indonesia awalnya karena ada seorang atau beberapa teman dari pengemudi terus datang minta tolong, minta mereka sharing, diskusi, minta diarahkan, minta dinaungi, sampai akhirnya saya juga nggak tahu nih kenapa saya jadi ketua gitu ya. Terus tapi saya jadi ketua ini dikasih waktu 3 tahun ya, 3 tahun pertama. Mudah-mudahan sih dalam 3 tahun bisa mewariskan banyak hal baik dan bermanfaat gitu ya. Kalau nanti setelah 3 tahun ada regenerasi ketua yang baru, saya dengan senang hati gitu ya. Karena pemimpin yang baik itu bukannya dia jadi ketua abadi gitu ya, tapi dia bisa meregenerasi, melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, kembali lagi, saya sebetulnya sederhana sekali mendirikan DBOKC ini gitu. DBOKC itu namanya juga sederhana, driver, biker, ojek, kamtipmas, community. Saya berharap ketika saya mendirikan ini saya bisa mewadahi atau menaungi atau mengedukasi komunitas-komunitas pengemudi mobil dan juga pengendara motor sampai ke ojek gitu ya. Walaupun sampai hari ini fokus utamanya lebih ke pengemudi. Lalu kenapa saya mendirikan DBOKC? Ya karena saat itu kalau saya memilih pakai bendera yang sudah ada atau meminjam satu bendera dari komunitas yang satu, nanti komunitas yang lain akan merasa tidak enak hati. Itulah kenapa saya mendirikan satu kendaraan kecil namanya DBOKC. Karena kalau kita harus ketuk pintu ke pemerintah, ke instansi-instansi, ke swasta, kita harus punya legalitas dan bendera yang harus jadi kendaraan kita kalau kita bertamu ke instansi gitu. Sesederhana itu sih. Dan DBOKC ini karena isinya komunitas-komunitas, ya mereka sudah punya sudah punya aturan masing-masing, sehingga saya mendirikan DBOKC itu tidak terlalu banyak aturan yang jelimet gitu loh ya. Program utama DBOKC adalah perlindungan hukum dan perlindungan jiwa gitu. Kenapa begitu saya mendirikan wadah ini? Saya berpikir saya harus membuat program itu karena menurut saya itu adalah kebutuhan paling dasar yang diperlukan oleh pengemudi gitu. Nah, hari ini saya sebetulnya ingin membahas tentang potensi yang dimiliki pengemudi Indonesia gitu. Saya baru tahu bahwa di dunia pengemudi Indonesia atau dunia komunitas pengemudi Indonesia itu sudah ada organisasi semacam DBOKC. Misalnya seperti kalau di Jabodetabek tuh ada FLKPI kalau tidak salah. Dan ketika saya sekarang sudah ada di dunia ini, dunia pengemudi,
saya mendengar banyak hal tentang FLKPI, Forum Lintas Komunitas Pemudi Indonesia gitu ya. Itu mereka solid kok, gerakannya oke, mereka bikin posko lintas, terus solidaritasnya bagus ya. Dan saya nggak tahu, mungkin di Sumatera juga ada forum yang seperti itu, terus di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan mungkin juga ada forum-forum atau organisasi-organisasi yang isinya komunitas-komunitas. Nah, saya nggak tahu tuh. Kalau saya tahu sih saya nggak usah mendirikan DBOKC ya. Saya pakai salah satu nama yang mau merangkul saya aja, terus saya dukung dengan apa yang saya punya gitu ya. Saya mendengar juga nama-nama besar di dunia pengemudi Indonesia seperti Pak El atau Pak Elias. Saya kurang tahu nama panjangnya, tetapi kalau saya dengar sejarahnya, terus saya dengar sepak terjang beliau, saya merasa beliau adalah tokoh pengemudi yang kayaknya saya respect deh sama beliau gitu ya. Kita butuh lah senior-senior yang bijaksana, terus kita butuh juga senior-senior yang paham prosedur pergerakan tuh harus bagaimana gitu ya, tentang hukum. Mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan ada kesempatan bisa bertemu dengan beliau, biar saya sebagai junior nih bisa banyak belajar gitu ya dari Pak El. Terus ada nama, kalau di FLKP itu ada nama Mas Agung yang kemarin jadi artis di Tanjung Priuk. Nah, saya sudah ketemu 1 kali sama beliau tuh ya. Mas Agung nih orangnya keras ya, memang gaya sama cara atau warna pergerakannya sama saya agak berbeda, tetapi saya acungi jempol sama keberanian dan tekadnya gitu ya, tekad dan nekat deh nih orang gitu. Tapi keren. Kenapa? Kita kalau dalam satu perkumpulan, bahkan dalam satu keluarga itu juga kalau semuanya kalem gitu juga nggak seru. Kalau semuanya keras juga jadi berisik gitu ya. Jadi kita memang memerlukan banyak karakter yang bisa berkolaborasi, tentunya karakter apapun yang memiliki kerendahan hati. Lalu ada Mas Sunario, Mas Aryo. Ini orang pinter deh. Jadi kalau ada pemerintah atau masyarakat umum itu kalau udah denger supir, pengemudi, paling udah bisa ketaker deh gitu ya, kekuatan atau kedalaman cara berpikirnya. Tapi Mas Aryo ini buat saya cukup kagum lah sama cara berpikirnya Mas Aryo dari Lampung ya. Jadi berpikirnya dalam, terus kalau bergerak itu berhitung dan terukur gitu. Itu keren banget gitu. Terus ada Mas Fatir dari PBPI. Mas Fatir juga kalau orasi tuh keren banget, artikulasinya bagus, terus pemikirannya dalam, terus pandai menahan diri gitu ya. Mas Ruli dari DC. Ini ketuanya DC juga Mas Andri itu keren loh cara berpikirnya dan inovatif gitu. Bisa memetakan permasalahan pengemudi itu dengan sangat baik gitu ya. Saya sudah sering kalau dengan Mas Andri. Lalu ada banyak tokoh lah yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ada banyak orang hebat, ada banyak orang keren di dunia pengemudi Indonesia, kreatif gitu ya, asik-asik gitu kan. Terus ada kemarin tuh saya baru dihubungi sama Mas Aris B+, sama Pak Anies juga, dan mereka asik kok gitu. Jadi saya nggak tahu di luar sana mungkin masih banyak nama-nama besar, nama-nama hebat yang kayaknya seru kalau kita duduk bareng gitu. Ada Pak Anggun dari GPL Family ya. Beliau juga nggak banyak ngomong gitu, senior yang oke banget, tapi kalau ada permasalahan kita bisa sharing, dan beliau open minded, dengan tangan terbuka, rendah hati. Itu sih yang saya suka ya. Saya respect sama orang-orang seperti itu. Jadi kita nggak bisa tuh bergerak sendiri-sendiri, Mas gitu, Mbak ya, Pak atau Ibu ya. Kalau gerak sendiri-sendiri itu kenapa? Nggak ada orang yang benar-benar hebat tuh, nggak ada gitu. Mau Anda punya kelihayan apa, kemampuan apa, jika Anda bergerak sendiri hasilnya nothing, tidak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berkolaborasi, apa yang saya punya, apa yang dia punya, apa yang Anda punya gitu ya,
itu pasti akan keren banget. Kita akan jadi satu kekuatan yang layak diperhitungkan, kekuatan dalam artian positif ya, layak diperhitungkan dan didengar oleh banyak pihak gitu, bahwa pengemudi Indonesia nih kompak gitu. Jadi kenapa saya jatuh cinta sama dunia pengemudi pada akhirnya gitu ya. Jadi awalnya tuh saya kan hanya merasa oke deh, saya bantu, sekedar membantu teman. Kesininya saya merasa saya jatuh cinta. Kenapa? Saya sudah berada di beberapa organisasi besar di negara ini, tetapi saya baru kali ini melihat solidaritas dan loyalitas yang luar biasa keren. Nah itu jadi potensi teman-teman, itu kekuatan teman-teman semua. Kebayang nggak kalau kita itu bersatu, berkolaborasi, bersinergi, sampai akhirnya profesi pengemudi Indonesia punya satu wadah besar, nanti namanya entah ikatan profesi pengemudi Indonesia kah, entah jadinya asosiasi profesi pengemudi Indonesia atau perkumpulan paguyuban profesi pengemudi Indonesia, apapun itu namanya. Kita harus punya rumah seperti itu, supaya kalau teman-teman punya masalah di jalan, teman-teman bisa sharing, bisa mengadu di lembaga itu gitu ya. Jadi ayo duduk bareng, saya siap mendukung, saya membuka tangan, saya membuka pintu. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bersinergi, ayo kita bersatu, ayo kita bersama-sama gitu ya. Nanti kita buat bendera yang baru, kita buat rumah yang baru, kita buat kendaraan yang jauh lebih besar dari yang kita punya saat ini, dimana kepentingan dan kebutuhan kita terakomodir di dalamnya gitu. Turunkan sedikit ego Anda, turunkan sedikit ambisi, bukannya menghilangkan ya. Setiap orang punya ego, punya kepentingan, pasti setiap orang punya punya ambisi, tetapi turunkan sedikit aja dan meluangkan hati kita, kerendahan hati kita untuk bisa menerima orang lain, pendapat orang lain, karena tidak semua yang berbeda itu tidak baik gitu. Jadi saya hanya ingin berkenalan, salam kenal semuanya, salam hormat saya untuk Anda semua dari semua komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk teman-teman di DBOKC, terima kasih sudah mempercayakan kepada saya 3 tahun ya, 3 tahun pertama nih saya jadi ketua. Mudah-mudahan ke depan bisa mewariskan banyak hal baik dan bermanfaat, dan semoga setelah 3 tahun bisa meregenerasi, ada ketua baru, karena buat saya pemimpin yang keren itu nggak jadi pemimpin yang abadi gitu ya, tetapi bisa meregenerasi kepemimpinan atau melahirkan pemimpin-pemimpin baru gitu. Nah kalau yang di luar DBOKC, salam kenal, salam hormat juga. Siapapun Anda, semoga kita ketemu di frekuensi yang sama, semoga kita memiliki harapan dan cita-cita yang sama. Jika kita punya warna yang sama, barangkali kita bisa berjalan bersama. Jikapun tidak, kami tetap menghormati dan menghargai cara Anda bergerak gitu ya, cara Anda berjalan, cara Anda berteriak untuk kepentingan dan kemajuan dunia pengemudi Indonesia gitu. Jadi saya sebetulnya tuh nggak suka konflik gitu. Saya hanya menghargai siapapun yang bergerak untuk pengemudi Indonesia. Saya respect, saya hormati, saya hargai gitu ya. Ya nggak usah ribet-ribet lah gitu. Kondisi lagi sulit, nggak usah bikin konflik yang bikin suasana jadi makin sulit gitu. Tetap semangat, jaga kondisi, doa yang terbaik dari saya, dari kami untuk kita semua. Semoga pengemudi di Indonesia bisa terrealisasi. Agenda besar kita bersama-sama adalah lahirnya pengemudi Indonesia gitu ya. Kalau hanya punya masa 1000, 2000, 3000 itu masih kecil gitu. Jadi kebayangkan kalau pengemudi Indonesia bersatu, satu Indonesia, wah itu baru pemerintah mungkin
sangat ringan gitu membuka pintunya gitu ya. Jadi ayo kita sinergikan apa yang Anda punya, apa yang dia punya, apa yang saya dan kami punya ya. Saya diajarin sama humasnya DBOKC, Heri BPM, salamnya tuh bravo pengemudi Indonesia gitu. Terima kasih.